Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pegiat pendidikan di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kita. Perkenalkan, saya Hasan dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sesuatu yang menarik. Kita akan melakukan tinjauan analisis jurnal dan melihat bagaimana relevansinya dengan kondisi nyata yang ada di sekolah. Dalam hal ini yaitu sekolah SD Malung Pusat Menes. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan kode MPDR 5302 yang saya persembahkan untuk kalian. Baik, mari kita mulai dengan gambaran umum. Kita akan menganalisis 4 buah jurnal dengan fokus yang berbeda-beda. Yang pertama, jurnal yang pertama membahas tentang peran pemerintah dalam mengatasi anak putus sekolah. Yang kedua, mengkaji tentang modul studi sosial yang berisi cerita rakyat Bali sebagai inovasi pembelajaran. Yang ketiga dan yang keempat, kita akan mendalami tentang kepemimpinan transformasional dan tantangannya di abad ke-21. Fokus utama kita adalah bagaimana temuan-temuan dari jurnal ini bisa mencerminkan dan menginspirasi bagi pengembang di SD Malung Pusat Menes khususnya. Kita masuk ke jurnal yang pertama. Jurnal ini menyoroti beberapa temuan utama terkait masalah anak putus sekolah. Di antaranya adalah kurangnya peran pemerintah lokal sebagai fasilitator dan motivator, kemudian program yang tidak merata, serta sulitnya mengajak masyarakat untuk terlibat aktif. Lalu, bagaimana ini relevan dengan kondisi di SD Malung? Itu hal ini sangat relevan. Di lingkungan sekolah masih ada risiko putus sekolah pada siswa yang berasal dari keluarga dengan ekonomi terbatas. Karena itu, temuan ini mendorong kita untuk berpikir solutif. SD Malung bekerja sama dengan berbagai pihak, tentunya khusus dengan pemerintahan desa setempat untuk menerapkan pendekatan yang preventif, misalnya melalui lingkungan atau kunjungan rumah yang struktur atau secara berkala untuk memahami kondisi siswa dan memberikan dukungan sosial. Ini adalah langkah konkret untuk mencegah anak-anak kita kehilangan hak pendidikan. Sejauh ini, beberapa tindakan telah dilakukan di SD Malung, seperti adanya dukungan dari yayasan dan juga pemerintah, pendekatan kekeluargaan dan masyarakat, hingga pendataan siswa secara seksama. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan peran pemerintah sebagai motivator untuk menyadarkan para orang tua akan pentingnya. Sekarang kita beralih ke jurnal yang kedua. Bahasan pada jurnal kedua yaitu modul studi sosial berbasis cerita rakyat Bali. Masalah yang diidentifikasi dalam jurnal ini sangat umum kita temui. Yang pertama yaitu rendahnya minat siswa pada pelajaran, kemudian ketergantungan pada buku teks dan pembelajaran yang terasa teoritis dan membosankan. Solusi yang ditawarkan adalah modul yang mengintegrasikan cerita rakyat dengan profil pelajar Pancasila, dan hasilnya menurut validasi para ahli itu lebih dari 90%. Tantangan serupa juga dihadapi oleh SD Malung. Minat siswa terhadap pembelajaran IPAS, dalam hal ini sosialnya, kadang naik, kadang bisa turun. Pembelajaran masih sering tergantung pada buku paket. Namun, terinspirasi dari semangat inovasi ini, SD Malung menerapkan beberapa hal. Pertama, pemanfaatan media digital sederhana seperti video dan gambar interaktif. Kedua, menayangkan
kisah-kisah rakyat Nusantara, khususnya cerita rakyat yang ada di Banten, agar lebih relevan dengan konteks lokal. Ini adalah bentuk pembelajaran berbasis budaya lokal yang sejalan dengan semangat kurikulum merdeka. Dua jurnal terakhir membawa kita ke level manajerial, kepemimpinan transnasional. Ada 4 fokus utama. Yang pertama, membangun semangat. Yang kedua, menjadi teladan. Yang ketiga, mendorong pemikiran kritis. Yang keempat, memperhatikan potensi setiap individu. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang inovatif, kolaboratif, dan adil. Di SD Malnu, konsep ini diterapkan secara nyata. Kepala sekolah berperan sebagai penggerak, pengubah, dan motivator. Kepala sekolah mendorong para guru untuk berinovasi dan secara rutin memfasilitasi forum diskusi untuk refleksi secara bersama. Inisiatif konkret pun sudah berjalan, misalnya ada sesi berbagi praktik baik antar guru, pembelajaran yang fokus pada pengembangan kreativitas siswa, serta proyek-proyek kelas sederhana yang memanfaatkan media digital. Ini adalah bukti bahwa kepemimpinan yang kuat adalah jantung dari kemajuan sekolah. Apa dampak dari semua upaya ini? Betul, dampaknya adalah hasil yang sangat positif. Dari sisi kualitas pembelajaran, pelajaran IPAS khususnya menjadi lebih dinamis dan menarik. Siswa tidak hanya hafal materi, tapi juga lebih memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai moral yang pada akhirnya membentuk karakter sesuai dengan 8 profil lulusan. Dari sisi budaya sekolah, yaitu terciptanya lingkungan belajar yang positif dan inovatif, kolaborasi antar pendidik juga semakin kuat, dan sekolah mampu beradaptasi dengan baik terhadap tuntutan kurikulum yang berlaku. Simpulan keempat jurnal yang kita bedah tadi memberikan wawasan yang sangat penting untuk pengembangan keberlanjutan di SD Malnu Pusat Menes, khususnya umumnya untuk kita semua di sekolah dasar. Pelajaran utamanya adalah kemajuan sekolah tidak bisa berdiri sendiri, integrasi yang kuat antara peran aktif pemerintah, inovasi pembelajaran yang relevan, dan kepemimpinan transformasional adalah kunci utama untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang unggul. Semoga analisis ini tidak hanya bermanfaat bagi SD Malnu, tetapi juga menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi pendidikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.